Jika Anda ingin menggunakan dan mengoptimalkan good personality Anda untuk bidang karir, sukses, bisnis, dan relationship, maka podcast Video Mantra Hati ini sangat cocok buat Anda. Bersama saya Coach Wira. Dan saya Dr. Chandra. Kita akan mulai podcast ini setelah yang satu ini. Baik teman-teman, salam mantra hati, manajemen transformasi harapan dan tindakan. Terima kasih buat yang sudah menunggu ya Bu ya di sesi acara kita ini. Kita kembali lagi di sesi ngobrol santai kita ya. Nah, topik yang kita angkat adalah tentang good personality. Nah, mungkin sudah ada yang penasaran Bu. Kita langsung aja. Menurut Bu Chandra, apa pentingnya good personality bagi setiap orang yang menonton podcast kita pada sesi ini? Selamat sore semua. Dan hari ini kami podcast sesuai dengan request ya, daripada topik yang diminta. Karena Coach Wira bilang kalau ada yang meminta topik kepada kita, silakan. Dan ini adalah topik yang diminta oleh para mahasiswa kami, yaitu bagaimana sih biar ingin menjadi SDM yang sukses, SDM yang potensial, tapi memiliki menjadi suatu pribadi yang baik kan begitu ya, dengan good personality-nya. Oke, hari ini kita ngobrol selama 1 jam nanti ya, Coach ya, untuk kenapa sih pentingnya good personality dalam dunia karir. Saya mulai dengan teorinya James Quick nih, Coach ya kan. Biasa ya pasti teori dulu deh, bahwa ternyata James Quick mengatakan seseorang datang kepada suatu perusahaan ternyata 20% karena perusahaan, 20% karena perusahaan ya. 20% karena produknya, dan 60% karena orang yang melayaninya. 60% karena orangnya. Makanya ini James Quick ini risetnya sudah mengatakan seperti itu. Itu dasar kita. Ternyata berarti siapapun mau datang ke toko, mau datang ke mall, mau datang ke kampus atau memilih suatu produk, ternyata 60% dipengaruhi oleh orang yang melakukan, yang memberikan pelayanan itu. Nah, berarti orang itu harus punya good personality. Nah, ini jadi kenapa menjadi nilai poin daripada suatu produk atau perusahaan itu ternyata orang yang ada di dalamnya gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana sih memberikan suatu pelayanan sehingga produk itu dikenal, sehingga perusahaan itu dikenal. Ini yang identik dengan orang itu harus memiliki good personality yang sangat sesuai dengan standar yang diperlukan. Ya. Nah, jadi teman-teman, good personality itu adalah sangat penting banget. Nah, kira-kira Bu, gimana nih tahapannya kalau orang mau melakukan good personality? Ya. Sebenarnya kita berbicara dulu apa sih good personality, ya boleh, kan gitu ya. Boleh. Ya, jadi kepribadian itu apa? Apa sih bedanya kepribadian sama karakter? Gitu dulu Coach. Kalau ahli karakter dia nih, Coach yang ahli karakter. Saya bersikap mungkin belum bisa dibaca oleh Coach, tapi pada saat saya bicara dia udah bisa baca karakter. Nih hati-hati nih, adik-adik di rumah nih, sedikit Anda bicara karakter Anda akan ketahuan. Makanya saya bilang, nah yang namanya kepribadian adalah bagaimana seseorang itu memperlihatkan sikap dalam keseharian. Sikapnya ya. Jadi kalau kita bilang sikap kepribadian itu bisa kita rubah. Bisa dirubah? Bisa dirubah. Karakter yang terkadang kita tidak bisa rubah. Ya. Jelas ya Coach. Jadi makanya saya bilang tunjukkan pribadimu, bukan tunjukkan karaktermu. Kalau Coach bilang karakter saya katanya menyenangkan, ya kan? Ya terus riang, selalu ceria. Apakah betul itu? Karakter saya nggak gitu. Karakter saya adalah mungkin pemarah, emosional, tapi saya tutupi dengan kepribadian saya. Jadi kenapa saya harus meningkatkan personality? Karena karakter itu nggak bisa saya rubah, tapi pribadi itu yang bisa kita rubah. Nah, adik-adik sekalian juga seperti itu. Kalau karakter ditonjolkan, apalagi kalau karakter kita karakter yang rata-rata yang kebanyakan yang emosional, suka marah. Kalau nggak didukung oleh pribadi yang baik, dia akan menunjukkan juga nilai yang buruk. Jadinya makanya pribadi yang harus menutupi suatu karakter itu sendiri.
Ya, berarti personality pertama kali Bu ya. Ya, betul. Nah, kalau Anda misalnya punya karakter yang memang sedang dipelajari untuk dikelola dengan baik dan benar, artinya belum bisa mengelola dengan baik karakternya, mulailah dari kepribadian Anda, gitu ya. Kepribadian yang memang mencerminkan siapa Anda. Karena tadi Bu Chandra bilang kepribadian bisa dilatih. Nah, ini bagian dari habit ya, kebiasaan aja. Misalnya kebiasaan apa nih Bu yang kita bisa ubah? Misalnya yang paling gampang nih supaya audiens kita paham nih. Kebiasaan yang paling simpel apa? Ya. Contoh misalnya Anda memiliki kebiasaan yang tidak suka senyum, harus bisa senyum. Gini Coach Mira, coba kalau Coach Mira misalnya kayak gini keep sebang bukan keep smile gitu kan. Jadi kalau saya jujur, kalau saya diem pasti saya antagonis kelihatan. Memang itu karakter. Tapi karena saya mengerti tentang kepribadian, jadi saya harus menunjukkan pribadi yang baik di mana saya rubah dari yang tidak suka senyum jadi senyum. Bahkan ada aturan senyum loh Coach, yaitu 227, 2 kanan 2 kiri tahan 7 detik, jangan 7 menit. Kalau Coach ini nggak perlu, dia udah 447 tuh. Jadi dari senyum lah, ya kan. Terus yang kedua, jangan suka ngeluh nah, ya kan. Tiba-tiba, aduh tugas lagi, update status. Nah, itu udah menunjukkan pribadi yang nggak benar. Jadi rubah, jangan membuat status yang tidak benar, sehingga buat status yang positif aja itu udah merubah suatu kepribadian. Jadi berarti personality itu kita akan mulai dari diri kita dengan mengubah satu kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang tidak memberdayakan. Ya, betul. Ya, seperti tadi malas senyum. Harus mulai senyum. Terus ketika kalian senyum tuh kebanyakan orang Bu ya yang kita berikan pelatihan training tuh biasanya begini. Ada suara hati mereka, Coach kalau saya senyum nanti dibilang gila sama orang. Nah, biasanya ada inner conflict gitu kan. Betul. Nah, ketika Anda mau berubah teman-teman, udah berubah aja. Kalau memang sekarang kurang suka senyum, ya udah senyum aja. Nah, biasanya small modifikasi kecil ya dalam diri kita itu, siapapun yang mau berubah biasanya ada perlawanan dari dalam diri. Misalnya Bu Chandra tadi bilang, yuk kamu harus rajin senyum misalnya gitu. Begitu kita mau senyum, orangnya yang kita ajak tuh misalnya nggak senyum Bu. Lalu kita ngomong, wah ngapain saya senyum, dia aja nggak senyum. Nah itu namanya inner conflict. Inner conflict. Makanya teman-teman jangan sampai ada inner conflict ketika Anda belajar tentang pengembangan diri. Personality Anda di develop, gitu kan Bu ya, dengan baik. Dan harus sadar bahwa apa yang menjadi tujuan Anda untuk berubah. Ya, salah satu juga yang saya lakukan karena banyak ada konflik dari ibu-ibu, Bu Chandra sudah suruh saya senyum. Tiba-tiba orang yang saya senyumin nggak senyum. Terus besok juga saya senyumin nggak senyum. Tak bilang itu belum 10 kali, lakukan terus. Lakukan lagi. Karena yang namanya good personality itu harus konsisten, harus benar-benar sabar. Karena gini Bu, betul tuh harus sabar. Karena ketika kita senyum Bu, orang itu sedang curiga. Orang ini kok tumben senyum-senyum, nah sebelumnya belum senyum-senyum gitu kan. Nah semenjak ikut podcast dia mulai berubah nih, mulai senyum. Makanya teman-teman pasti ada komplain nih. Iya kan. Nah, ya teman-teman senyumnya tuh jangan 2 kali 3 kali, harus minimal ya, minimal 7 kali lah Anda senyum. Karena begini, mungkin aja Bu ya, Anda nih lagi praktek nih besok. Anda mau senyum sama si A. Iya betul. Terus Anda senyum si A nggak senyum balik tuh. Lalu jangan menilai bahwa teori ini nggak berlaku. Bukan. Jadi jumlah kuantitas Anda aja yang belum banyak. Kayak gitu betul kan. Sekali. Aku lakukan yang kedua senyum lagi, nggak senyum lagi dia. Lakukan yang ketiga nggak senyum lagi. Nah kalau konsisten orang tuh akan berpikir, oh berarti memang benar dia berubah, dia mau senyum gitu. Asalkan jangan Anda yang capek berhenti, baru senyum sekali, besok udah berhenti gitu kan. Nah jadi konsisten. Ketika melakukan perubahan dari dalam diri, ya gitu Ibu ya. Betul. Oke, kalau sudah dari definisi hal yang kecil ya, senyum, terus tidak mengeluh. Nah itu mengeluh itu biasanya kayak apa namanya? Saya sebut sebagai virus Bu ya. Virus. Jadi virus yang akhirnya karena kita sering mengeluh, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu akhirnya. Jadi dia kenapa sih kok orangnya ceria? Kok orangnya misalnya rambutnya bagus gitu kan. Oh hidungnya dia mancung, saya pesek. Dia kok tinggi, saya rendah. Nah teman-teman saya mau kasih tips nih. Dari sesi-sesi Bu yang saya pernah jumpai, ada orang-orang yang mengatakan, Coach saya kok jadi orang pendek banget kayak gitu. Lalu ini tips buat kalian, harus memberdayakan sisi positif yang ada saat itu. Itu disebut dengan teknik utilisasi. Nah saya tanya Bu biasanya kalau orang, Coach saya ini kok orangnya pendek kayak gitu. Saya tanya, apa keuntungan hal positif kalau kamu pendek? Jadi dia akan mencari-cari Bu.
kalau pendek saya lebih gesit, Ya, saya lebih lincah. Lincah. Nah, terus kalau misalnya buat baju kebaya, baju pakaian tuh kainnya lebih Kayaknya sedikit, lebih sedikit. iya kan? Ya, betul. Berarti itu benefitnya. Jadi cari hal yang positifnya. Hal yang positif gitu. Nah sejak saat itu orang mulai tersenyum, oh bener juga. Tapi coba kalau kamu tinggi, kamu bercermin susah, pakai nunda-nunda gitu kan, gerakannya lambat dan seterusnya. Nah pesan saya ketika di sesi Good Personality pada saat kita mau mengembangkan diri kita, lihatlah apa yang menjadi keunikan kalian, sumber daya diri kalian, kekuatan diri kalian, potensinya. Ya, stop mengeluh kayak tadi Bu Chandra bilang. Membandingkan diri itu pada tahapan tertentu dia bisa bagus, tapi pada tahapan berikutnya tetap tidak bagus. Karena selalu ada rasa tidak puas, Bu. Apalagi istilah anak muda sekarang, insecure. Insecure. Ini makanya saya bilang coba deh, Coach Wira kalau tanya, siapa yang nggak pede? Pasti banyak angkat tangan. Iya, itu. Padahal mereka itu berpikir yang dari mananya nggak pedenya. Betul, Bu. Ya. Makanya, itu kayak semacam tren dari mereka. Insecure, ya. gampang banget mengatakan insecure gitu. Iya, apalagi dia bilang ghosting. Iya, ghosting ya gitu kan. ghosting. Saya bilang, dan satu lagi nih tadi pagi saya dengar nih di cerita pagi nih, yang cewek-cewek nih rata-rata baperan nih. Cowoknya ngetik pakai jari tapi kamu bacanya pakai hati. Gitu. Yeah. Jadi kalau kamu good personality, kamu pasti positive thinking. Betul. Karena kan kadang-kadang cowoknya kita ngetiknya banyak, yang ngetiknya udah berlembar-lembar, tapi jawabannya kayak Coach Wira, iya. Itu pun syukur-syukur iya sama A. Ada iya lagi iya doang. Iya Tapi kalau udah good personality, kamu berpikir aja mungkin dia lelah. Gimana? Mungkin dia lelah. Jadi gitu. makanya Bu Chandra tuh aman-aman aja. Makanya dulu ingat nggak ada iklan? Kok kamu nggak senyum? Senyumnya mana? Ya kan gitu. Sariawan ya. Udah gitu-gitu aja sekarang. Kalaupun dia ghosting misalnya sekarang, ya udah Coach bilang aja mungkin dia nggak terbaik untuk saya. Udah selesai. Iya. Ya, kalau good personality aman posisinya. Betul. Gitu. Nah, ghosting, insecure, ada bahkan anak-anak tuh bangga loh Bu, sering bicara tanya sama saya, Coach gimana cara ngadepin ghosting, kemudian ada lagi insecure. Itulah istilah-istilah yang mereka sendiri nggak paham sebenarnya Bu, tapi dia bangga menggunakan karena itu sebagai tren anak muda kayak gitu. Dia kayaknya kurang kece kalau nggak nyebutin kata-kata insecure sama itu loh. Nah, jadi teman-teman buat kalian yang menyaksikan podcast ini, apapun yang kalian katakan itu belum tentu ya apa yang berlaku bagi orang lain itu juga berlaku bagi kalian. Contoh kayak tadi ada introvert, misalnya ghosting. Ada lagi insecure ya, introvert itu tadi saya sebutkan banyak sekali tuh orang bangga gimana sih caranya ngadepin orang introvert, gitu, misalnya ekstrovert dan seterusnya. Itu hanya istilah-istilah. Nah, teman-teman daripada kalian bingung membahas itu, lebih baik dengerin ini ya dari Good Personality. Tadi udah dibahas definisinya, personality-nya. Kesimpulan sederhananya adalah bahwa kalau karakter itu menurut Bu Chandra tidak bisa dirubah, tetapi personality kalian masih bisa diubah. Dengan membuat pola-pola yang baru, kebiasaan yang lama yang tidak memberdayakan kalian ubah. Nah, siapa di sini yang nonton podcast ini yang biasanya jarang senyum? Ayo. Mulai sekarang ya. Ya kan? Mulai belajar senyum. Dirubah ya. 227. Ya, gerakan tarik kanan ke kiri 2, tarik ke kanan 2, terus tahan 7 detik, jangan 7 menit kelamaan. Karena gini, kalau kita senyum Bu ya, kalau kita senyum bahwa di otot mikro wajah kita Bu, ya otot mikro wajah kita itu ada lebih dari 40 sampai 60 otot mikro yang aktif bekerja ketika kita senyum. Itu yang membuat orang lebih awet Bu, karena semua saluran pembuluh darahnya tuh ngalir semua. Jadi lebih cerah. Tapi kalau Anda nggak senyum, misalnya kalian nyebeng itu bahasa ininya apa sih nyebeng Bu ya? Keep sebang. Keep sebeng. Kalau udah senyum keep smile. Tapi kalau itu keep sebeng gitu ya. Kalau Anda wajahnya merengut, tegang, itu cemberut itu otot wajah Anda itu bekerjanya 4 sampai 10 saja. Sehingga membuat aliran darahnya nggak lancar Bu. Sehingga kelihatan Anda cepat tua. Berarti benar kan kalau dibilang, "Oh, mami kok nggak kelihatan sih umur 46 tahun kok kelihatan umur 30." Ya itu ternyata karena otot aja. Karena ototnya itu udah karena saya bilang ada 40 sampai 60 Bu menurut yang saya pernah baca di. Nanti kalau resep awet muda salah satunya apa? Ya senyum. Gitu kan. Nah, ada lagi Bu yang menarik nih. Kalau kita sering tersenyum, jadi 1 detik ya, ada namanya rumus 1 detik. Ketika kita senyum bahagia, orang-orang di sekitar kita pun akan ikut bahagia. Jadi kita sudah berbagi satu kebahagiaan pada orang lain. Nah, disitulah alam semesta akan respon Bu. Jadi semesta akan merespon orang-orang yang memiliki energi yang sama dengan semesta ini. Kalau kita tanyakan apakah sudah Anda senyum hari ini? Nah, begitu sekarang ya. Jadi mungkin mereka dengerin kita udah langsung senyum-senyum. Katanya begitu. Mami aku udah nggak bosan-bosan lihat katanya podcastnya dengan Coach Wira.
tolong jangan diganti-ganti pasangannya gitu. Terima kasih ya buat yang kasih support support bagi kita. Jadi benar-benar kita berpikir bahwa apapun yang kita akan sharing nanti bermanfaat, dan kalau ada topik yang memang menarik yang perlu kita bahas, kita akan bahas. Betul. Ya. Nah, kembali lagi di personality. Kalau tadi udah senyum ya, siap ya teman-teman, mulai hari ini setelah nonton podcastnya melakukan perubahan. Action, dan action. Itu rumusnya. Rumus 5A, 7A, 10A. Pokoknya action terus, action. Tidak ada ilmu yang tidak berhasil digunakan, yang ada Andalah yang berhenti menggunakan ilmu tersebut. Ya. Oke, tadi sudah ya. Sekarang kita bicara ini Bu, dari tipsnya Bu, gimana cara memulai good personality ya Bu? Yang pertama, memang sih kalau good personality ini tidak bisa instan ya Coach ya. Saya juga udah belajar dari tahun 96, semenjak awalnya, sebenarnya cerita ini adalah semenjak awalnya saya ditolak oleh Bank BNI waktu saya ngelamar ya, di suatu perbankan dengan IP yang sangat tinggi gitu ya. IP 3,9 tapi ditolak gitu ya. Ditolak oleh suatu perbankan. Nah, kenapa gitu? Karena ternyata pada saat saya interview waktu itu, saya cuman bagi cerita pada saat saya interview di situ bahwa benar-benar saya katanya bad looking, terlihat ya bad looking. Nah, di situ kan yang mendaftar 60, nyariknya 5. Wajar mereka pilih ya. Jadi terus yang kedua, tampilan saya acak-acakan karena saya belum mengenal yang namanya curly rambut, belum mengenal yang namanya pakai baju bagus, pakai bedak, lipstick. Karena bagi saya ingat banget kata orang tua saya bahwa kamu harus pinter biar kamu dapat kerja. Sudah pinter kok nggak dapat kerja. Kan artinya begitu. Nih perhatian buat kalian, ternyata di industri itu berbeda ternyata. Betul. Memang kamu boleh knowledge kamu bagus, skill kamu bagus, tapi kamu jangan lupa yang namanya industri itu juga upgrade dan update. Betul. Ya, update. Jadi benar-benar yang diperlukan adalah attitude juga. Betul, diperlukan adalah benar-benar untuk good looking. Nah, good looking adalah bagian salah satu dari good personality. Nah, setelah biar ke tips nanti. Nah, setelah saya tahu diri saya bahwa itu saya memiliki personality yang tidak bagus, artinya kok saya ditolak bukan karena knowledge saya, bukan karena skill saya. Ternyata saya ada kekurangan, saya terlihat judes karena nggak pernah senyum. Terus saya juga cemberut, saya juga merasa keegoan saat menjawab katanya, dan kurang menarik pada intinya. Karena waktu itu saya kan harus menjadi customer service. Jadi di situ saya belajar bahwa ternyata good personality, saya memiliki good personality yang bagus karena saya yakin orang-orang yang memiliki knowledge pasti akan mengikuti, sehingga saya dituntut untuk perubahan. Nah, itu dituntut. Kalau kamu mau berubah, kamu tampil menarik, kamu lebih baik, kamu lebih ceria, kamu pasti akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih cocok yang menurut kamu. Di situ saya bilang. Nah, tipsnya yang pertama, yakini bahwa apapun yang dituntut perubahan itu yang mengarah kebaikan itu lakukan. Itu dulu. Harus yakin. Harus yakin bahwa perubahan yang mengarah kebaikan itu harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu. Like attract likes. Jadi kalau misalnya seorang Bu Chandra, dari situ pengalaman Ibu ya. Pengalaman itulah yang membuat adanya transformasi ini. Oh, jadi mengerti. Oh, ternyata personality saya kurang bagus mungkin pada saat itu ya, performanya kurang bagus. Nah, itulah kalau menurut saya nih titik balik seorang Bu Chandra terjadi di situ. Momentumnya beliau berubah, bertransformasi ketika harus ditolak. Coba kalau dulu nggak ditolak. Saya nggak akan tahu itu. Akan berubah. Karena saya udah nyaman mungkin ya. Seperti yang kita lihat sekarang transformasinya ini dari kostumnya Bu Chandra. Jadi kalau disuruh ke masa lalu nggak mau deh guys. Ini kita lihat kostumnya sangat beda ya, karena kita bicara good personality. Jadi saya ditolak karena bad looking ya, jadi tidak senyum. Terus itu yang saya. Terus yang kedua bahwa saya positive thinking. Ya, positive thinkingnya apa? Bahwa pada saat saya ingin mencapai tujuan, saya disuruh untuk melakukan suatu perubahan, saya harus menerima. Berarti positive thinking kan. Contohnya kalau Anda dikritik, Anda harus menerimanya. Dengan ikhlas dan lakukan perubahan. Makanya saya bilang itu yang dilakukan oleh orang good personality. Saya nggak akan marah, saya nggak akan buat status, saya nggak akan memusuhi orang. Nah, itu ciri-ciri orang good personality. Menerima segala kritikan secara positive thinking dulu. Jadi menerima itu bisa menjadi yang namanya continuous self improvement, Bu. Jadi kita sebut sebagai continuous self improvement ketika kita bisa menerima. Misalnya Ibu nih kasih saran ke saya nih, misalnya Coach, misalnya nih hari besok kita pakai baju podcastnya misalnya pakai baju batik nih misalnya.
Itu kan sarannya Bu Chandra. Nah, saya pertama harus menerima. Kita harus selalu ya teman-teman ya, harus selalu bertanya apa tujuan positifnya. Jadi jangan selalu berasumsi. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh, jangan berasumsi. Kita harus bertanya tujuan positifnya. Contoh nih, mungkin ada orang-orang yang perokok Bu ya. Nah, kalau kita diskusi ya, berapa banyak orang-orang yang merokok, Anda punya pasangan Anda merokok, teman Anda perokok, keluarga Anda merokok, orang tua Anda merokok, terus kasih nasihat. Pak, misalnya ke orang tua, Pak berhenti merokok Pak, merokok itu adalah tidak bagus buat jantung, buat paru-paru, bisa menciptakan kanker, kan gitu. Kita kasih nasihat. Nasihat kita kan bagus Bu ya. Ya betul. Tetapi bagi perokok, apakah itu diperhatikan? Kan tetap aja dia merokok, karena dia sudah tahu, tapi tetap aja merokok. Nah, jadi tipsnya begini. Kalian tanya, jangan disuruh dia berhenti merokok karena penyakit, tapi coba ditanya. Tipsnya gini Bu, tanya, Pak, apa tujuan positif Bapak merokok? Kita balikan lagi ya. Orang tuh pasti punya tujuan positif Bu. Ya. Nah, kita sering melihat sisi positif kita itu bisa negatif buat orang lain. Sisi negatif orang lain bisa positif buat kita. Nah, makanya kita tanya, apa tujuan positif Anda merokok? Misalnya nih dia jawab begini, oh dapat inspirasi, ngalir inspirasi saya. Ngilangin stres. Iya, terus ngisi waktu, ngilangin grogi kayak gitu misal. Oh berarti ini tujuan positifnya dia. Makanya kita ngomong berhenti merokok supaya tidak kena penyakit atau nggak mempan karena dia punya tujuan positif. Berarti kalau kita mau belajar personality atau melakukan perubahan yang kita mulai dari diri sendiri, ini yang harus kita ubah. Misalnya tadi Bu Chandra bilang, Coach podcast berikutnya kita pakai baju batik misalnya. Nah, saya tidak langsung menolak. Seorang yang memiliki personality yang bagus itu disebut dengan self continuous improvement. Saya tanya, Bu, apa tujuan positifnya kita pakai baju batik? Supaya kita tahu sama-sama berdua. Baru tidak ada yang namanya penilaian negatif. Nah, itu ya teman-teman yang harus diperhatikan. Yang kalau kita simpulkan dari apa yang Ibu Chandra sampaikan, bahwa satu, Anda tuh harus yakin dulu sama diri Anda bahwa perubahan itu mendatangkan hal positif. Hal positif. Yang kedua, positive thinking. Ya. Kalau bisa lagi ditambahin feeling positif. Feeling positif. Ya kan sudah berpikir positif bagus. Karena begini, ada yang tanya, Coach saya sudah sering berpikir positif tapi kok tetap aja negatif ya jadinya. Iya kan gitu. Karena satu, kamu tidak feeling positif terhadap apa yang kamu lakukan. Sehingga semesta tidak merespon. Jadi lip service Bu. Cuman positive thinking di kata-kata aja, tapi rasa nggak ada kayak gitu. Nah, banyak tuh orang terjadi. Jadi di good personality kalian memang benar-benar masuk ke dalam diri. Yang melakukan eksplorasi. Nah, di kelas pengembangan diri saya itu saya sebut dengan self discovery. Kalian harus mendiscovery apa yang menjadi passion kalian, kemudian interest, hopes dan seterusnya. Oke Bu, lanjut Bu, apa lagi nih? Yang ketiga, action. Jangan positive thinking tapi nggak action. Kalau saya kan action. Bu Chandra, tolong ganti cara berpakaian Anda, terus tolong Anda tersenyum dari sekarang udah. Jadi saya ganti seperti ini. Makanya bilang, Bu Chandra, pesawatnya udah take off kok masih di sini. Walaupun kadang-kadang saya disindir pakai beginian di kampus, bagi saya kalau saya confident seperti ini dan nggak menyalahi aturan, kenapa enggak gitu. Jadi harus action. Kalau di good personality itu kalau nggak action itu kita nggak akan tahu suatu seperti apa kita nantinya. Terkadang, tapi kendalanya pada saat action, terkadang banyak teman-teman kita bilang, ini telapil nih, karena perubahan itu belum tentu diterima. Ingat, hati-hati. Anak-anak sekarang banyak sekali pertanyaan, Mam, pada saat kami berubah, terus tapi itu tidak diterima, bagaimana menindaklanjuti? Jadi pada saat kamu melakukan suatu perubahan dan itulah benar sesuai dengan aturan dan etika, lakukan. Nah itu kekuatan kekonsistenan diri. Iya, konsistennya ya. Biasanya buat teman-teman atau adik-adik yang menyaksikan podcast ini, kalian merasa Bu ya, merasa sudah berubah, sudah berasa melakukan hal-hal baik, tapi kok belum dapat hasilnya. Saya curiga Bu, Anda melakukannya belum konsisten. Belum konsisten. Anda baru melakukan satu kali aja udah langsung berubah. Ibaratnya ini tong sampah nih, tong sampah ada banyak sampahnya. Kalau kita sekarang ambil sampahnya satu-satu kan lama sekali Bu prosesnya. Atau cara kedua, kalian harus tuangin langsung, jadi dia akan bakalan habis. Nah, pertanyaannya adalah berapa konsistensinya? Kalau Anda tidak konsisten, maka orang kan curiga Bu. Gimana misalnya Anda di satu tempat biasanya nyebeng aja, Anda jutek gitu, tiba-tiba setelah podcast ini kalian berubah senyum gitu kan, orang kan curiga Bu.
ini jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Senyum-senyum nih. Ya, apalagi karakter orang-orang kita netizennya lebih banyak. Iya, Bu. Nah. Makanya hati-hati, kalaupun kita berubah, netizen lebih banyak harus kuatkan hati. Iya. Karena kalau bagi saya itu yang paling utama, menguatkan hati saya, akhirnya kita diterima. Lama-lama pasti akan diterima, Bos. Karena perubahan kecil Anda itu akan dilihat banyak orang di lingkungan Anda, dimanapun Anda berada. Saya sering menyebut small modification will make dynamic change. Jadi perubahan besar akan terjadi secara dinamis ketika Anda konsisten mengubah perilaku-perilaku itu. Jadi good personality akan menciptakan attitude yang baik. Nah, di dalam industri, kalau kalian misalnya mau cari kerja, Bu ya, saya sering mengatakan bahwa Anda bisa diterima kerja karena skill Anda, keahlian Anda, kecakapan Anda, tetapi Anda bisa dipecat, Anda bisa dikeluarkan karena attitude Anda. Oke, kita akan sambung lagi pada sesi berikutnya setelah yang satu ini.